Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar pada doa mulai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang hadir hari ini tolong katakan hadir. Andika, Anissa, Dinda, Ali, Taufik, Abi, Hana, Rizky, Sofi. Hari ini kita akan belajar P5 atau P5 PPRA. Nah, temanya yaitu kita semua bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika. Topiknya tolong menolong teman. Proyeknya membuat kotak infak ya. Pengenalan tema kita semua bersaudara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Konsep ini mengajarkan kita untuk hidup rukun dan menghargai perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu saling membantu dan tolong-menolong, terutama kepada teman yang membutuhkan. Ya. Lalu, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nggak ada, ngeblank. Itu penting. Tolong menolong menciptakan rasa saling peduli dan persatuan.
Membantu teman yang kesulitan adalah cara kita membangun hubungan yang baik. Dan juga dengan tolong-menolong, kita bisa hidup dalam kedamaian dan kebersamaan. Nah, tolong-menolong adalah prinsip saling membantu antar sesama manusia untuk meringankan beban atau kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Nilai ini penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang di masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa tolong-menolong dapat menciptakan rasa saling peduli dan persatuan. Yang pertama, membangun rasa empati. Dengan membantu orang lain, kita dapat merasakan perasaan mereka dan memahami kebutuhan atau kesulitan yang mereka hadapi. Hal ini memperkuat ikatan emosional dan meningkatkan rasa peduli antara satu individu dengan yang lainnya. Yang kedua, menumbuhkan keharmonisan dalam masyarakat. Ketika seseorang merasa diperhatikan dan dibantu, mereka akan merasa dihargai. Ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis, di mana orang merasa lebih dekat dari saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, mendorong kebersamaan dan persatuan. Tolong-menolong dalam mempererat ikatan sosial, baik dalam lingkungan keluarga, teman, maupun komunitas yang lebih besar. Ketika orang saling membantu, mereka membentuk rasa kebersamaan yang mengarah kepada persatuan, mengurangi perasaan terisolasi atau terpisah. Selanjutnya yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab sosial. Ketika kita saling membantu, kita juga menyadari bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan bersama. Ini menciptakan sikap saling peduli yang tidak hanya terbatas pada diri sendiri, tetapi juga terhadap orang lain. Kemudian, menciptakan lingkungan yang positif. Masyarakat yang memiliki nilai tolong-menolong cenderung lebih positif dengan suasana yang mendukung pertumbuhan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi semua orang. Secara keseluruhan, tolong-menolong bukan hanya tentang memberikan bantuan secara fisik atau materi, tetapi juga tentang menunjukkan kepedulian, empati, dan dukungan emosional untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Ini adalah dasar dari kebersamaan yang sejati. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, memahami pentingnya tolong-menolong. Yang kedua, menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membuat dan mengelola kotak infak sebagai bentuk aksi nyata tolong-menolong. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lalu, mengapa tolong-menolong itu penting? Nah, tolong-menolong menciptakan rasa saling peduli dan persatuan. Membantu teman yang kesulitan adalah cara kita membangun hubungan yang baik. Dengan tolong-menolong, kita bisa hidup dalam kedamaian dan kebersamaan.
sedekah untuk diletakkan di kelas atau ruang lain di sekolah. Yang kedua, menentukan jenis sedekah yang akan dikumpulkan. Contohnya uang, barang, dan Ibu sekarang akan membagikan LKPD-nya. Kan sebagian ada yang mengerjakan LKPD dan juga ada yang mengerjakan proyek membuat kotak sedekah ya. Silahkan. Siapkan bahan-bahannya. Disiapkan bahan-bahannya. Apakah sudah selesai semua? Sudah, kalau sudah, sekarang presentasikan per kelompok ya. Ibu minta presentasi pertama dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 ke depan. Silahkan untuk kelompok 1 presentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini kelompok kami akan membahas ide yang sederhana tapi luar biasa, yaitu membuat kotak sedekah untuk diletakkan di kelas atau di ruangan lainnya di sekolah kita. Yuk simak baik-baik ya. Apa itu kotak sedekah? Kotak sedekah adalah tempat untuk mengumpulkan uang atau barang dari orang-orang yang ingin berbagi. Nah, uang atau barang yang terkumpul nanti bisa kita gunakan untuk membantu teman-teman atau orang lain yang membutuhkan. Kenapa kita harus membuat kotak sedekah? Dengan kotak sedekah, kita bisa belajar berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Ada banyak orang di sekitar kita yang mungkin butuh bantuan, dan ini adalah cara kita untuk membantu mereka. Dengan berpartisipasi, kita jadi lebih peduli dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan kotak bekas seperti kardus atau membuat kotak dari bahan yang lebih kuat seperti kayu atau plastik. Supaya menarik, kita bisa menghias kotaknya dengan warna-warna ceria, gambar, atau tulisan yang menginspirasi seperti berbagi itu indah. Misalnya, di kelas, di ruang guru, atau di perpustakaan. Kita bisa mengajak teman-teman untuk ikut menyumbang. Tidak harus banyak, sedikit pun jika dilakukan bersama, pasti akan bermanfaat. Setelah sedekah terkumpul, kita bisa membantu teman yang membutuhkan, menyumbangkan ke panti asuhan, atau tempat lain yang memerlukan bantuan. Membeli barang-barang yang berguna untuk sekolah, seperti buku atau alat tulis. Jadi, teman-teman, mari kita bersama-sama membuat kotak sedekah di sekolah kita. Dengan langkah kecil ini, kita bisa membawa banyak kebaikan untuk orang lain. Yuk, mulai dari sekarang. Nah, teman-teman, ini kotak amal yang kami buat dari kelompok 1. Bagus ya. Tanya, silakan Natasha. Apa saja ide kreatif yang bisa kita gunakan untuk menghias kotak sedekah agar lebih menarik? Silakan jawab Sophie. Menggunakan warna-warna cerah dan ceria seperti biru, kuning, atau merah. Menambahkan gambar atau ilustrasi seperti hati, tangan berbagai atau pelangi. Memberi tulisan inspiratif seperti berbagi itu indah, atau senyum mereka adalah hadiah kita. Menempelkan stiker atau
ornamen 3D seperti bunga atau bintang untuk membuatnya lebih menarik. Apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengajak lebih banyak teman berpartisipasi dalam program ini? Silakan Sophie jawab. Membuat poster atau brosur yang menjelaskan tujuan kotak sedekah dan manfaatnya. Mengadakan kampanye kecil di kelas atau melalui media sosial sekolah. Memberikan apresiasi seperti membuat kartu ucapan terima kasih untuk setiap donatur. Melibatkan guru atau wali kelas untuk membantu menyampaikan pesan tentang pentingnya berbagi. Mengadakan acara khusus seperti hari sedekah di mana semua siswa diajak untuk menyumbang bersama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Ali, silahkan Ali. Bagaimana cara memastikan sedekah yang terkumpul digunakan dengan transparan dan tepat sasaran? Silakan Sophie dijawab. Membentuk tim kecil untuk mengelola kotak sedekah dan mendokumentasikan semua dana yang masuk. Membuat laporan sederhana yang berisi jumlah sedekah yang terkumpul dan kemana dana tersebut disalurkan. Mengajak perwakilan kelas atau sekolah untuk ikut serta memutuskan penggunaan dana agar semua setuju dan merasa terlibat. Mengumumkan hasil sedekah dan penggunaan kepada seluruh siswa, misalnya melalui papan informasi atau saat upacara. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasil proyeknya di depan kawan-kawan semua. Silahkan kembali ke tempat duduk. Untuk presentasi yang kedua, yaitu kelompok 2, silahkan ke depan. Kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kelompok kami ingin berbagi ide tentang cara memilih jenis sedekah yang akan kita kumpulkan di sekolah. Yuk kita simak bersama-sama. Kenapa harus memilih jenis sedekah? Dengan memilih jenis sedekah, kita bisa memastikan apa yang kita kumpulkan sesuai dengan kebutuhan orang yang kita bantu. Tidak semua orang bisa menyumbang uang, tapi mereka bisa menyumbang barang atau kebaikan lainnya. Kita bisa mencari cara-cara baru untuk berbagi sehingga sedekah menjadi lebih menyenangkan. Apa saja jenis sedekah yang bisa dikumpulkan? Pertama, uang. Ini bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti makanan atau alat tulis. Kedua, barang. Contohnya pakaian layak pakai, buku atau mainan yang sudah tidak terpakai tapi masih bagus. Tiga, kebaikan. Sedekah juga bisa berupa tindakan seperti membantu teman yang kesulitan belajar, tersenyum kepada orang lain, atau membersihkan lingkungan. 4. Makanan. Kita bisa berbagi makanan kepada teman atau orang lain yang membutuhkan. Kita bisa berdiskusi di kelas untuk memilih jenis sedekah yang paling sesuai dengan kemampuan kita semua. Kita perlu tahu apa yang paling dibutuhkan oleh orang yang akan menerima sedekah kita. Jika memungkinkan, kita bisa mengumpulkan beberapa jenis sedekah sekaligus, misalnya uang dan barang. Setelah menentukan jenis sedekah, kita bisa mulai mengajak teman-teman untuk ikut berpartisipasi. Pastikan sedekah yang terkumpul terorganisir dengan baik, misalnya memisahkan uang dan barang. Tentukan waktu dan tempat untuk mengumpulkan sedekah agar semua lebih teratur. Jadi, teman-teman, menentukan jenis sedekah itu penting agar kita bisa berbagi dengan lebih tepat dan menyenangkan. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian untuk beres-beres terlebih dahulu. Masukin bukunya ke dalam tas kembali. Topik, Ibu minta tolong ininya dikumpulkan buku materinya.